Di video kali ini kita akan menguak sejarah Sayyidina Umar bin Khattab dan sepotong tulang unta. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, pastikan Anda sudah subscribe channel ini serta klik tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Sayyidina Umar bin Khattab dan sepotong tulang unta. Tak pernah bosan mendengar dan menceritakan keteladanan Khalifah Umar bin Khattab. Sebagai khalifah kedua, beliau sangat memperhatikan rakyatnya, tak terkecuali yang berbeda agama. Selain itu, beliau juga berlaku tegas terhadap kesewenang-wenangan para pejabatnya. Amr bin As adalah sahabat yang membebaskan negeri Kinanah dan Mesir. Kemudian di masa Khalifah Umar, Amr diamanai menjadi gubernur Mesir. Semenjak menjadi gubernur, Amr bin As menempati istana megah dengan hamparan tanah kosong dan gubuk reot milik Yahudi tua di depannya. Sebagai orang nomor satu di Mesir kala itu, Amr bin As berencana membangun masjid megah dan indah serta dengan istananya. Tak berselang lama, Yahudi tua pemilik tanah dipanggil Amr bin As dan memintanya menjual tanah beserta gubuknya. Namun Yahudi tua menolaknya, bahkan ketika ditawari bayaran 3 kali lipat sampai 5 kali lipat. Yahudi tua tetap tidak ingin melepaskan gubuk dan tanahnya. Kemudian Amr bin As menetapkan kebijakan untuk membongkar gubuk reot tersebut dengan alasan untuk mendirikan masjid demi kepentingan bersama dan memperindah pemandangan istana. Merasa mendapat ketidakadilan, sang Yahudi berkelana ke Madinah hendak mengadukan masalahnya ke Khalifah Umar bin Khattab. Setibanya di Madinah, dia mendapati Khalifah Umar sedang tidur siang di halaman Masjid Nabawi di bawah pohon kurma. Takjub bukan kepalang si Yahudi melihatnya. Ia tak menyangka Khalifah Umar tak memiliki istana sebagaimana lumrahnya para kaisar dan para raja di masanya. Sayyidina Umar bertanya, "Kamu dari mana? Dan apa keperluanmu?" Yahudi itu bercerita panjang lebar tentang kelakuan gubernur Amr bin As yang akan menggusur gubuk reotnya. Setelah mendengar ceritanya panjang lebar, Sayyidina Umar menyuruh Yahudi tersebut mengambil sepotong tulang unta dari tempat sampah. Tak jauh dari tempat ia mengadukan keluh kesahnya. Lalu diambil pedangnya, kemudian digariskan tulang tersebut lurus dengan ujung pedangnya, dan disuruhnya Yahudi itu untuk memberikannya kepada gubernur Amr bin As. Makin bingung Yahudi tua ini, dan dia menuruti perintah Khalifah Sayyidina Umar tersebut. Sesampainya di Mesir, Yahudi memberikan tulang itu ke Amr bin As. Seketika itu pucat pasih wajahnya dan berkeringat dingin sekujur badannya. Yahudi tua pun bingung bukan kepalang. Mengapa Amr bisa begitu takut hanya dengan tulang dengan garis lurus menggunakan ujung pedang? Ketahuilah, Amr memulai penjelasannya. Umar memintaku berbuat adil dan lurus seperti lurusnya garis di dalam tulang ini. Seolah-olah beliau bilang, "Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa. Pada suatu saat engkau akan jadi tulang-tulang seperti ini. Maka selagi engkau masih hidup dan berkuasa, berlakulah lurus dan adillah engkau seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab jika engkau bengkok, maka nanti aku yang akan luruskan dengan pedangku." Yahudi tua itu tertunduk dan begitu terharu mendengar penuturan sang gubernur. Dia kagum atas sikap khalifah yang tegas dan adil, serta sikap gubernur yang patuh dan taat pada atasannya. Hanya dengan menerima sepotong tulang kering, sungguh mulia dan mengagumkan. Akhirnya Yahudi tua menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai pembangunan masjid, serta memeluk Islam karena keadilan dari Khalifah Umar bin Khattab dan kekagumannya pada gubernur Amr bin As. Kisah ini mengingatkan ketika Sayyidina Umar dilantik menjadi khalifah. Ia meminta kaum muslimin mengawasinya seraya berkata, "Jika engkau salah, akan kuluruskan dengan pedang," serta mencerminkan betapa pentingnya suatu keadilan
dan hendaknya patuh terhadap seorang pemimpin, tidak sewenang-wenang dan tidak bermewah-mewahan ketika diamanai sebuah jabatan. Semoga kita senantiasa mencontoh dan mengikuti jejak tingkah laku para sahabat serta ketegasan dan ketaatannya terhadap pemimpinnya, dengan harapan kelak kita berkumpul bersamanya di bawah naungan dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dukung terus channel kami dengan subscribe, like, dan klik tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru kami.